Kita lanjut ke penghitungan resusitasi pada luka bakar ya. Jadi nanti kita latihan lagi untuk penghitungan luas luka bakar. Masih ingat yang rumus 9 ya? 9 rule ya? Nah, saya tanya sama si Pia dulu. Mana Pia? Iya, Bu. Pia. Oke. Dada dan abdomen. Berapa? Dada dan abdomen depan. 18%, Bu. Dada dan abdomen depan 18%. Oke, Intan. Tangan kanan. Tangan kanan, Bu, tangan 9%, Bu. Nah, ini masih ngintip nih. Oh, karena nanti kalau udah ketemu pasien nggak bisa ngintip-ngintip. Begitu dilihat langsung tahu berapa. Gitu ya. Stefani, kepala. Semuanya. 9%. 9%, Bu. 9%. Herlina, paha atas kanan. Paha atas kanan itu 9, Bu. Oke, Indah. Punggung dan area bokong. Punggung dan apa, Bu? Punggung dan area bokong. Punggung 1, Bu. Punggung tuh sini ya, Bu? Nah, ini masih nanya punggung yang mana. Coba mana punggungnya? Yang ini, Bu. Jadi berapa, Indah? Punggung itu Nah, dihafalin lagi. Yosi. Yosi. Saya, Bu. Oke. Kaki kanan. Kanan 18%, Bu. 18. Oke. Bernadetta. Ya, Bu. Lengan kiri. Lengan kiri, Bu. 9%, Bu. Oke, nanti yang lain kalau itu belajar lagi ya. Oke. Ini perlu diingat lagi di sini. Nah, ini jangan sampai lupa lagi ya. Jadi di sini kepala depan, kepala leher itu 9%. Kalau depan saja 4,5, belakang saja 4,5. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke pasien. Pasien ditemukan ada luka bakar di paha bagian depan, paha kanan bagian depan, ini yang lokasi yang saya tunjuk. Paha depan, paha kanan bagian depan, perineum, lalu abdomen, separuh abdomen tapi hanya bagian yang kanan saja. Abdomen tapi hanya bagian yang kanan saja. Jadi ceritanya ini ada pasien kesiram air panas, gitu ya. Jadi numpah ke baju gitu ya, dari mulai perut sampai ke paha. Ya. Oke, sekarang dia ada di paha tadi ya, paha kanan depan ya yang terkena luka bakar, paha kanan depan, perineum dan abdomen kanan. Jadi segini nih luka bakarnya. Nah. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ada yang udah selesai? 10%, Bu. Coba, ya jelasin. 10%, Bu. Rina dulu, gimana? Jelasin. Paha depan itu 4,5%, karena Oke, hanya paha bagian ini, atas. Oke, ini 4,5%. Oke, terus?
Perineum itu 1%, Oke, jadi 4,5 tambah 1, 5,5. 5,5. Terus, Lalu di abdomen, karena abdomen abdomen itu kanan. 9%, karena 9% jadi dibagi 2, 4,5, Bu. Oke, jadi totalnya 10%. Sama Iya. tadi Lutfi yang jawab ya? Oke, Lutfi? Sama nggak 10% juga? Coba Iya, Bu, jelasin 10%. ulang. Paha depan kan ini Bu 9% dibagi Ya. 2, 4,5%. Terus bagian perineum 1%. 4,5 tambah 1%, 5,5%, Bu. Terus abdomennya itu kan separuh, Bu. Separuh tuh 9%, separuhnya lagi 4,5%, Bu. Jadi 4,5 tambah 4,5 tambah 1%, 10%, Bu. Oke. Oke. Jelas ya untuk yang pertama. Oke, sekarang kasus kedua. Jadi pasien ini tersiram air dari belakang. Jadi kena di daerah sepertiga punggung. Di sini lihat ya garis batasnya ya. Sepertiga ini separuh punggung sampai ke bokong. Nih. Separuh punggung sampai ke bokong. Lalu paha belakang kiri dan kanan. Jadi, nih saya kasih lihat lagi. Nih separuh dadanya, separuh punggung. Sorry, bukan dada. Separuh punggung sampai ke bokong, lalu sampai ke belakang paha. Ya, kiri dan kanan. Selain Herlina dan Lutfi, siapa yang mau jawab? Karena Herlina dan Lutfi tadi sudah jawab. Supaya nanti semuanya bisa. Yuk, ada yang mau coba jawab? Delapan 18, Bu. Oke, silahkan jelaskan Indah. Punggung sampai bokong itu kan nilainya 18%, Bu. Terus yang paha belakang, kanan dan kiri. Kalau belakang kan 4,5. Kalau kanan sama kiri berarti dia jadi 9%, Bu. Oke, ini 9. Terus yang ini? Kalau dia pahanya kan yang kalau Pahanya kan 9. Ya, pahanya kalau dia 9. Terus yang kan ini? yang ini belakang tapi kanan kiri, Bu. Jadi 9%, Bu. Iya, ini 9. Pahanya. Yang atasnya berapa persen yang atas? 18, Bu. Jawabannya belum tepat. Ada yang bisa lagi? Yang mau coba lagi? Siapa? Ayo. Biar bisa nih ngitungnya. Intan bisa? Belum? Bernadetta? Siapa? Intan? Yosi, Bu. Oh, Yosi. Ya, Yosi. Berapa, Yos? 18%, Bu. Karena kan dari punggung atas sampai ke area bokong itu kan 9%, Bu. Terus paha kanan dan kiri itu kan, Bu, 4,5. Jadi 4,5 tambah 4,5, 9%, ditambah yang area punggung atas sampai bokong itu 9%, Bu. Jadi totalnya 18%, Bu. Oke, ada jawaban lain? Belum tepat juga? 27 Ada, Bu. bukan, Bu? 27. Berapa, Herlina? 21%, Bu. Gimana cara ngitungnya? Kan bagian punggung itu 18%, tapi yang tidak terkena itu 1/3. 18 dibagi 3 itu ada 6, berarti yang kena 2/3. 2/3 itu berarti 12.
12 ditambah 9% dari paha bagian belakang kiri dan kanan itu 9. Jadi 21%. Oke, masih salah ya. Jadi sekarang separuh punggung atas. Ini jadinya bentuknya sepertiga gini ya. Ya, ini sampai ke bawah. Berarti ini kan 9 tambah 4,5. 9 tambah 4,5 berapa? 13,5. 13,5, Tambah Bu. 9. Tambah 9. 22,5, Bu. Ya, jadi tadi kurang sedikit ya, Herlina ya. Iya, Bu. Oke. Udah mulai susah ya kalau separuh-separuh dibagi lagi setengahnya gitu ya. Nah, itu makanya harus hafal itu harus tuntas. Jadi benar-benar dihafalkan dulu. Nanti kalau sudah hafal, pasti kalau misalnya melihat kasusnya sudah mudah gitu. Nah, sekali lagi didengarkan instruksinya juga area mana yang terkena gitu. Tadi caranya Herlina sudah cukup baik gitu ya. Nah, oke. Tapi tadi yang separuh itu hanya bagian punggung, bukan 2/3 semuanya. Karena yang bagian area punggung bawah dan bokong itu 9%-nya full dia. Oke. Itu ya, nanti latihan lagi ya. Iya, Bu. Oke, ini nanti dijadikan latihan sama kalian, nanti share-share di WA ya. Nah, sekarang kita mau menghitung resusitasi cairan dengan menggunakan rumus Baxter atau Parkland. Ya, dengan menggunakan rumus Baxter atau Parkland di sini. Jadi hitungannya di sini 2-4 cc dikali berat badan pasien dikali luas luka bakar. Nah, tadi kita misalnya contohnya, kita tadi ada luas luka bakar yang berapa tadi yang pertama pasiennya? 10%, Bu. Yang pertama 10% ya. Misalnya nih, berat badan pasiennya itu, biar gampang hitungnya ya, 50 kilo. Yuk kita hitung sama-sama. 2-4, jadi boleh 2, 3, 4. Kita hitung 3-3-nya saja. Jadi 2, kita kali dengan 50, kita kali dengan 10. 2 kali 50, 100 ya. Kita kali 10 berarti 1000. Ya, kalau 3 kali 50, 150. Dikali 10, 1500. Jadi penambahannya, 500. Kalau 4 cc yang kita gunakan, maka kebutuhan cairannya menjadi 2000. 2000 cc ya. Oke, coba Intan diulang, Intan. Gimana kalau 2 cc, berat badannya 50 kilo. Luas luka bakarnya 10%. Yang pertama kan 2 dikali dengan berat badan itu 2 kali 50. 2 kali 50 itu 100. Terus dikali dengan luas luka bakarnya itu 10%. Jadi 100 dikali 10 dengan 1000, Bu. 1000 cc cairan yang dibutuhkan. Oke, jadi kalau misalnya beratnya 50 ya. Lalu misalnya Lutfi, coba kalau beratnya 60, luas luka bakarnya 10. Gimana cara menghitungnya? Dengan 3 cc. Tiga dikali 60, Bu. 60 itu beratnya. Dikali 10, 3 kali 6, 180, Bu. 3 kali 60, 180, dikali 10, 1800 cc, Bu. Oke, jadi 1800 cc. Ada yang masih bingung untuk penghitungan ini, penghitungan kebutuhan cairannya? Sebelum kita masuk ke aturan pemberian cairannya.
Ada yang masih bingung? Jelas, Bu. Oke, Bernadetta sekarang. Bernadetta, mana? Aktifkan Ya, Bu. speakernya. Oke, sekarang kalau misalnya dia dikasihnya 2 cc, berat badannya itu 70, luas luka bakarnya 10. Nah, itu. Berat badannya tadi berapa, Bu? 70. 2 cc itu dikali berat badan itu 70 itu hasilnya 170, Bu. Terus dikali 2 dikali 70, pelan-pelan Bernadetta. 2 dikali 70, kok jadi 170? oh iya. 2 dikali berat badannya itu 70, Bu. Hasilnya 140. Terus dikali Terus 10 dengan dikali luas bakarnya itu 10, Bu. Jadinya 1.400, Bu. nah, oke. Gitu ya. Nanti dicoba lagi ya. Nah, lalu apakah 1.400, 1.500, 1.000 yang tadi kita dapatkan itu dikasihnya kapan gitu. Nah, kita ada aturannya nih. Ini ada 2 aturan, boleh diberikan 50% pada 8 jam pertama. Ya, jadi 50% pada 8 jam pertama, 25% pada 8 jam kedua, 25% pada jam ketiga. Atau boleh 50% pada 8 jam pertama, 50% pada 16 jam berikutnya. Gitu ya. Nah, sekarang tadi kan dapatnya itu kita pakai yang 1.000 ya, biar mudah membaginya ya. Nih, saya kasih contoh. Nih. Ya. Jadi ada seorang pasien dengan luas luka bakarnya 36%. Berat badannya 60 kilo. Kalau kita pakai 2 cc, ya kita pakai yang 2 cc dulu ya, itu 4.320 cc dalam waktu tadi 24 jam ya. Ini kebutuhan cairan pasiennya. Nah, 50% atau separuhnya itu diberikan 8 jam pertama. Jadi kalau kita hitung tetesannya itu 83 tetes per menit. Nah, kalau 83 tetes per menit ini kan agak sulit kalau misalnya mau diberikan secara langsung dalam 1 infus. Biasanya kita akan bagi menjadi 2 infus. Jadi infusnya dicabang pakai 3-way ya. Pakai cabang infus itu. Masih ingat nggak? Jangan udah lupa semua nih. 7 bulan pandemi lupa sama 3-way. Masih ingat 3-way? Nanti di googling ya. Masih, Bu. Jangan sudah masih. Ya, jangan sudah lupa 3-way yang mana. Jadi biasanya menggunakan 2 infusan gitu ya. Jadi dengan 3-way, jadi ada 2 infusan. Nanti tetesannya 42 tetes per menit kiri dan kanan. Ya, maksudnya 2 line gitu ya. 2 jalur infus. Oke, sampai sini bingung atau jelas? Boleh di screenshot kok kalau misalnya nggak jelas. Silahkan kalau mau di screenshot contohnya. Supaya nanti nggak bingung. Karena setelah ini kita akan latihan untuk menghitung ini, ya, menghitung luas luka bakar, dan menghitung resusitasinya. Gitu. Ya. Oke. Sudah nih jelas? Saya ulang lagi ya. Jadi di sini rumusnya adalah 2-4 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar. Ya. Nah, ini aturan pemberiannya.
separuh dikasih pada 8 jam pertama. Jadi misalnya 8 jam pertama itu kita gampangnya mengambil kejadiannya jam 12 siang ya. Berarti 8 jam pertama itu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ya, jadi di sini kita kembali lagi ke sini. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu harus habis 2160 cc. Sekitar 4 kolf ya. Itu ya. Jadi harus habis 8 jam pertama itu 4 kolf. Ya. Satu kolofnya 2 jam. Ya, satu kolofnya bisa sampai 2 jam harus habis. Nah, berarti ini targetnya itu dari mulai jam 12 sampai jam 8 malam harus habis 4 kolaf. Lalu, dari mulai jam 8 malam, jam 8 lewat 1 gitu ya, jadi jam 20, sampai jam 12 hari berikutnya, itu habis lagi 2160 atau 4 kolaf. Ya, jelas ya? Jelas nggak? Oke, coba Intan diulang, Intan. Tadi kan Intan hasil penghitungannya 2000 misalnya. Coba, kalau hasil penghitungannya 2000 bagaimana? Dia ini mulai dipasang infus jam 8 pagi. Coba dihitung. Ayo. 50% 8 jam pertamanya itu, Intan aktifkan dulu ininya, mikrofonnya. Ya, Bu. 50%-nya dari 2000 tadi berapa? 5.000, Bu. 1000. Oke, 1000 di 8 jam pertama. Kalau mulainya dari jam 8 pagi, jam berapa selesainya? Jam 8. Jam 4 sore, Bu. Oke, jam 4 sore. Jadi dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore harus habis 1000 cc. Kalau 1000 cc berapa kolf, Intan? 1000 cc. 2 kolom, Bu. Oke, jadi 2 kolf harus habis dalam waktu 8 jam. Ya. Jadi 1 kolf itu 4 jam. Ya, oke, selanjutnya 50% lagi berarti mulai jam berapa, Intan? Tadi dari jam 8 sampai jam Jam 8, 16. 11. berarti sampai jam 4 sore. Terus dari jam 4 sore sampai jam? Yang pertama. 16. Sampai jam 8 pagi besoknya. Kan udah langsung 24 jam dia nanti hitungannya. Ya. Jelas nggak? Ya, Bu. Oke, ulang. 50%, 8 jam pertama, 1000 cc itu dari jam berapa sampai jam berapa? 50%, 8 jam pertama itu kan 1000 cc. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus yang keduanya itu Terus? lagi. Terus dari jam 8 pagi sampai ke dari 4 sore. Dari jam 8 pagi Jam sampai 4 sore. jam 8 pagi berikutnya, Bu. Jam 4 sore sampai jam 8 pagi hari berikutnya. Ulang. Yang kedua. Yang keduanya itu. Nah, terus yang keduanya itu dimulai lagi tuh dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi hari berikutnya, Bu. Ya, jadi 2 kolf habis dalam waktu 16 jam, ya. Jadi 1 kolf 8 jam, gitu aturannya. Oke? Sampai sini jelas?